bersyukur kalau kita boleh mengikuti IMPA pada pagi hari ini. IMPA pada pagi hari ini bersama dengan Kak Rina dan Kak Susi. Adik-adik tetap bersemangat dan bersukacita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyi. Dengar ya panggil nama saya. Pakai gerakan ya. Ayo adik-adik kita bagi berdiri. Dua kali ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Sebelum kita memuji Tuhan dan memulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami hingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan mau berikan kesehatan. Tuhan, walaupun kami ibadah secara streaming ataupun di YouTube dan di rumah saja, Tuhan mau berkati kami, berikanlah kami sukacita agar kami boleh tetap mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran dan berikanlah kami hikmat agar kami menjadi anak yang pintar. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita mau menyanyi Dengar Panggilan Tuhan. Kita menyanyinya 2 kali ya adik-adik. Adik-adik, kita akan bermazmur. Kita buka
kitab kita di Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Kita buka kitab kita di Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Satu ayat saja kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita memuji Tuhan. Tuhan, Kau memanggil aku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai kami kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan diberitakan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca kitab kita. Hari ini pembacaannya diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang 25 hingga yang 31. Matius pasal ke-6 ayat 25 hingga 31. Beginilah firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabuh dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian alam dandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik, Kak Kristal mau tanya hari ini, siapa di antara adik-adik di sini yang pernah sakit? Nah, semua pasti pernah ya sakit ya. Entah seperti gambar ini,
adik-adik sakit, entah sakitnya itu mungkin sakit batuk, sakit flu, pilek, atau sakit demam, mungkin seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini gambar anak yang sakit, terus ini mamanya adik-adik yang selalu bantuin adik-adik, yang nolongin adik-adik kalau ada adik sakit ya. Lalu siapa di sini juga yang pernah rumahnya lampu mati? Mungkin lampu mati jadi gelap atau terang sih adik-adik? Kalau lampu mati itu jadi gelap ya. Nah, adik-adik pernah kayak gini. Atau ada yang nangis karena takut gelap. Nah, ini juga takut. Wih, lampunya mati, gimana nih? Lalu dia pakai selimut aja. Jadi sudah gelap, dia pakai selimut, sembunyi di bawah selimut. Nah, atau ada juga yang nih punya banyak makanan, punya banyak permen, tapi takut diminta sama temennya, mungkin nggak mau berbagi sama temennya. Atau mungkin juga nih punya makanan sama minuman, banyak ya makanannya sama minumannya, tapi mereka mau berbagi, tapi juga takut besok mamaku masak apa ya, atau nanti mamaku masak apa ya, aku harus makan apa ya, aku harus minum apa ya. Nah, banyak ketakutan ya adik-adik ya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan khawatir. Apa sih Kak khawatir itu? Khawatir itu sama dengan ragu atau takut karena tidak disertai Tuhan. Itu khawatir. Jadi adik-adik ada yang aku takut lampu mati, atau takut dalam kegelapan itu tadi ya, atau takut besok makan apa, atau takut besok minum apa, atau juga ada yang takut nanti aku di sekolah bisa ngerjakan pekerjaan yang dikasih bu guru atau enggak ya. Ada yang takut seperti itu kan ya adik-adik ya. Nah, hari ini kekhawatiran itu tidak akan membuat adik-adik merasa akan maju. Jadi adik-adik tetap, aduh aku takut, aku khawatir nggak bisa makan, aku khawatir nggak bisa sembuh dari sakit, atau mungkin aku takut karena mama sama papaku ninggalin aku di rumah. Banyak kekhawatiran yang adik-adik rasakan. Atau takut aku nanti nggak ditemenin karena temenku ini pilih-pilih temen, aku takut nggak punya temen. Banyak ya kekhawatiran adik-adik. Nah, kalau adik-adik takut, apa yang adik-adik lakukan biasanya? Nah, biasanya ada yang teriak, ada yang nangis, apalagi dong adik-adik. Salah satunya mungkin adik-adik bisa ada yang kalau takut itu teriak-teriak, nangis-nangis, terus minta sesuatu sama mamanya gitu misalnya. Oh enggak juga Kak, aku kalau takut aku diem aja, ada yang gitu ya. Apalagi dong. Nah, kalau adik-adik takut, adik-adik harusnya biasanya apa? Berdoa. Ya, siapa yang kalau takut berdoa, minta sama Tuhan diberi kekuatan, minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong aku, jaga aku supaya aku nggak takut lagi. Ada yang kayak gitu ya. Nah, misalnya adik-adik tahu kenapa kita harus berdoa. Coba adik-adik perhatikan ini. Kak Kristal punya gambar nih, rumput yang di padang. Siapa yang nanam ini? Nggak ada yang nanam. Tidak ada yang menanam rumput yang di padang, tapi Tuhan pelihara nggak? Tuhan pelihara. Coba lihat, ini ladangnya jadi lahannya jadi rumput yang hijau, yang luas, yang lebar, yang tumbuh dengan subur. Padahal tidak ada yang kasih air, tidak ada yang kasih pupuk. Yang kasih siapa? Tuhan Yesus dong, yang kasih pelihara dia supaya dia tetap tumbuh hijau dan bisa tumbuh lebat, daunnya banyak, rumputnya jadi tinggi, jadi indah dipandang mata. Siapa yang bikin ini semua? Tuhan Yesus. Lalu ini coba adik-adik perhatikan nih. Nah, bunga yang ada di padang bukan bunganya mama papa di rumah yang biasanya dikasih air, bukan. Ini bunga yang tumbuh liar di padang luas. Coba adik-adik perhatikan, dia bisa jadi tumbuh cantik seperti ini, itu juga karena Tuhan yang kasih dia hujan supaya dia bisa tumbuh subur. Tuhan yang sertai dia dimanapun dia, di setiap musim panas, musim hujan, dia tetap tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Itu artinya Tuhan pelihara. Nah, apalagi adik-adik ya,
adik-adik yang punya mama, punya papa, yang bisa memenuhi kebutuhan adik-adik. Tapi jangan lupa, kebutuhan adik-adik itu harus bermanfaat ya. Jangan misalnya tiba-tiba minta yang nggak bermanfaat. Jadi minta itu yang bermanfaat. Misalnya adik-adik minta tas mah buat sekolah. Nah, adik-adik doain mamanya, doain papanya supaya papa dan mama bisa bekerja, diberi kesehatan sama Tuhan, bisa memenuhi segala kebutuhan adik-adik. Bisa juga gini adik-adik, jangan juga kalau kita sudah diberikan Tuhan, jadi Tuhan berikan adik-adik, Tuhan pasti sertai kok aku hanya perlu berdoa. Enggak juga adik-adik. Misalnya adik-adik ini belajar ya, adik-adik pingin pinter. Nah, adik-adik sudah minta sama Tuhan, aku mau berdoa supaya aku dikasih kepintaran sama Tuhan. Tapi juga tidak adik-adik karena adik-adik minta sama Tuhan nanti Tuhan kasih. Enggak seperti itu. Sekalipun adik-adik minta sama Tuhan, adik-adik harus tetap berusaha, belajar. Jadi kalau adik-adik sudah berdoa, Tuhan, aku minta supaya Tuhan Yesus memberkati kepintaranku agar aku boleh bisa mengerjakan pekerjaan di sekolah. Tapi adik-adik juga harus berusaha. Usahanya apa adik-adik? Selain meminta sama Tuhan dengan berdoa, adik-adik juga ini belajar. Jadi selain meminta, adik-adik juga berusaha. Nah, banyak ya adik-adik kekhawatiran yang adik-adik punya, tapi semuanya kalau adik-adik khawatir, sebaiknya adik-adik berdoa ya, menyerahkan semuanya sama Tuhan. Selain berdoa, adik-adik juga harus berusaha agar adik-adik percaya bahwa kalau bunga-bunga tadi Tuhan nggak ada yang pelihara, Tuhan berikan hujan supaya dia tumbuh subur, apalagi adik-adik. Nah, adik-adik ini anak-anak kesayangan Tuhan, asal adik-adik mau berdoa dan berusaha. Nah, sekian adik-adik firman Tuhan di minggu hari ini. Semoga adik-adik tidak lagi khawatir, semoga adik-adik tidak lagi takut kalau misalnya ditinggal mama, kalau misalnya tidak bisa mengerjakan PR, atau misalnya takut besok makan apa, nanti makan apa. Adik-adik hanya perlu berdoa dan berusaha melakukan apa yang adik-adik bisa. Selebihnya nanti Tuhan yang akan perlengkapi adik-adik ya. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga adik-adik semakin dikuatkan, adik-adik tidak punya rasa khawatir lagi di dalam hidupnya adik-adik, dan adik-adik bisa melakukannya firman Tuhan hari ini dalam kehidupan beriman adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Bapak, ajar kami untuk selalu mengucap syukur, ajar kami untuk bersyukur bahwa apa yang kami punya semuanya daripada Tuhan. Kiranya kami tidak perlu khawatir akan apa yang kami pakai, apa yang kami makan, apa yang kami minum setiap hari. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta wakilnya, serta TNI dan Polri yang ikut ambil bagian untuk menjaga bangsa dan negara ini. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPI Bukit Harapan Surabaya, di mana kami boleh bergereja di dalamnya. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, Tuhan memberkati para majelis, Tuhan memberkati seluruh warga gereja yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan memberikan kami kepintaran, Tuhan memberikan kami kepandaian agar di sekolah kami boleh mengerti, memahami pelajaran yang ada. Kami semakin hari semakin pintar karena campur tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk boleh mendidik kami menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada orang tua atau oma atau opa untuk diserahkan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi Beripadanya sebanyak 2 kali ya adik-adik. Tibalah saatnya kita sudah memberikan persembahan, kita mau berdoa, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan yang terbaik dari kami untuk-Mu Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya persembahan ini berguna untuk pelayanan-Mu di gereja ini, dan biarlah Tuhan dengan persembahan yang kami berikan ini, kemuliaan-Mu semakin dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin besar Tuhan, dimanapun Kau tempatkan gereja-Mu. Inilah kami Tuhan, tambahkan berkat-Mu Tuhan untuk orang-orang, bahkan tangan-tangan kami yang telah memberikan persembahan, dan kiranya boleh berfungsi untuk pelayanan-Mu. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 301, Ku Ingin Berperangan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Kami mau serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.